Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Welcome to my YouTube channel. Jadi hari ini aku bakalan cerita ke kalian perjuangan aku melawan jerawat kurang lebih 3 tahun. Oke, sebelum kalian nonton video ini lebih lanjut, jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe, dan tekan tombol lonceng supaya kalian selalu update video-video terbaru aku. Oke, jadi ceritanya awal mula aku jerawatan itu pas aku kelas 2 SMA. Waktu itu aku kayak gimana ya? Aku kayak beruntusan gitu di sini. Terus muka aku kering, komedoan di sekitar hidung sama di sini. Parah. Tapi aku kayak waktu itu aku nggak peduli dengan masalah itu. Aku kayak nggak peduli sama penampilan, aku nggak suka ngaca, aku nggak suka fotoan, intinya ya begitulah aku waktu itu. Ya sampai sekarang sih aku kayak nggak suka fotoan gitu. Terus sampai akhirnya gitu kayak pas aku kelas 3 SMA, waktu itu kulit aku tambah parah kan. Tapi aku masih fine-fine aja waktu itu, aku masih nggak peduli kan. Tapi suatu ketika ada seorang teman aku yang komen masalah wajah aku, dia komen jerawat aku gitu, dia komen kulitku. Akhirnya itu awal mula aku tidak percaya diri dengan wajahku. Aku nggak nyalahin orang ini, tapi aku malah berterima kasih. Akhirnya aku sadar kalau ya merawat kulit ini juga perlu. Akhirnya aku mulai kayak konsultasi, ini bukan ke dokter ya, tapi aku konsultasi ke teman aku kayak cerita ke dia gitu masalah jerawat aku. Soalnya temenku ini dia tuh pernah jerawatan pak pas dia SMP, katanya tuh jerawatnya gede sampai dia malu untuk keluar rumah kan. Terus dia kayak nyaranin untuk memakai sabun yang berhasil membuat dia sembuh waktu itu. Aku excited banget untuk menyembuhkan wajahku waktu itu, soalnya dia bilang dia keadaan jerawatnya waktu itu lebih parah dari aku. Jadi aku merasa kayak berarti aku bakalan lebih cepat sembuh dong ya jadi dari dia, soalnya jerawat aku kan gak terlalu banyak gitu kan. Akhirnya aku membeli produk sabun yang dia sarankan itu, aku lupa mereknya apa, harganya belasan ribu tapi aku lupa berapa tepatnya. Nanti aku taruh fotonya di sini, bentuk sabunnya itu kayak gimana. Nah, singkat cerita, aku udah pakai sabun ini sekitar beberapa minggu. Si sabunnya ini masih ada, tapi kulitku malah jadi parah waktu itu. Nggak terlalu parah ya, cuman menurut aku waktu itu parah. Karena lebih parah dari sebelumnya kan. Terus muka aku jadi kayak makin banyak jerawatnya. Terus kulitku jadi berminyak di sekitar area ini. Beruntusan juga makin banyak. Akhirnya aku memutuskan untuk berhenti memakai produk itu. Dan aku kayak balik, jadi awalnya itu aku cuma pakai sabun batang, dan sabun batang itu aku pakai untuk muka dan badan. Dan aku balik lagi kan setelah aku berhenti memakai sabun yang disarankan teman aku itu, aku kembali lagi memakai sabun batang. Tapi teman aku itu kayak menyarankan, ya nggak apa-apa pakai sabun batang di kulit, cuman dia nyaranin aku untuk pisahin antar sabun muka sama sabun badan gitu kan. Akhirnya ya aku nurut apa kata dia, aku terima sarannya, aku melakukan itu, aku bedain sabun muka sama sabun badan. Tapi itu juga nggak ngefek, muka aku makin parah waktu itu. Akhirnya aku dapat saran lagi dari temen aku. Waktu itu dia tuh nyaranin aku untuk pakai Wardah, karena katanya Wardah itu ya kalian tahu lah dia seterkenal apa, alami kan. Akhirnya aku searching di Google,
Wadah apa yang cocok untuk kulit aku, yang keadaannya waktu itu ya kalian tahu sendiri, aku udah bilang tadi. Aku searching ketemulah aku dengan Wardah untuk acne lah. Aku lupa apa sih, aku lupa nama jelasnya itu kayak gimana ya. Intinya dia itu, aku taruh fotonya di sini. Harganya aku lupa. Pokoknya dia tuh sabun sama treatment gel. Nah, si sabunnya ini dia tuh kayak bentuknya tuh kayak bening gitu. Aku pakai sabunnya ini dia tuh kayak nggak terlalu membersihkan gitu. Maksudku tuh kayak, kan biasanya kalau aku sabun muka tuh keset kan pakai apa sih, kayak kalau aku pakai sabun batang muka aku jadi kayak bersih, ngerasa bersih gitu, keset gitu. Tapi kalau itu tuh nggak ngerasa bersih, tapi aku tetap pakai. Kalau treatment gelnya itu aku pakai malam aja, tapi sampai aku ngabisin, aku beli 3 kali produk itu, muka aku nggak ngaruh, dia nggak terlalu ngaruh sama aku. Ya jerawat nggak terlalu banyak sih, cuman kayak dia tuh nggak ngaruh untuk nyembuhin muka aku. Kan muka aku tetap berminyak, malah sampai awalnya cuma di sini, jadi di sini aku punya area berminyak di wajahku. Akhirnya aku berhenti setelah menghabiskan 3 produk dari Wardah, dan aku mulai kayak balik lagi memakai sabun batang untuk wajahku. Sampai suatu hari itu ada temen aku yang menyarankan lagi untuk memakai jeruk nipis. Waktu itu kan aku ngekos dan ada pohon si jeruk nipis ini di kos aku. Akhirnya aku selalu pakai dia, aku searching dulu apa fungsi jeruk nipis ini, dan benar dia bisa menyembuhkan jerawat katanya, dan satu lagi bisa mencerahkan kulit. Akhirnya aku pakai dia si jeruk nipis ini. Aku pakainya malam aja. Cara aku aplikasi ini tuh, aku potong dia jadi 2, aku bersihin dia. Setelah aku bersihin, aku langsung kayak aplikasiin ke wajah aku, di seluruh wajah aku. Kenapa aku aplikasikan ke seluruh wajah? Karena dia kan fungsinya juga mencerahkan. Aku takutnya itu kayak wajah aku nanti nggak rata warnanya, jadi aku oles ke seluruh muka. Waktu itu rasanya itu setelah aku oles si jeruk nipis ini, rasanya tuh kayak perih. Terus setelah dia kering tuh kayak gatel, muka aku gatel, tapi aku tahan aja. Aku diamin dia 1 malaman full. Setiap malam kayak gitu aku bersihinnya pas mandi pagi mau berangkat sekolah itu. Begitu seterusnya. Waktu itu aku tetap pakai sabun batang ya, dan waktu itu aku tetap pakai sabun batang, cuma aku pakai jeruk nipis itu. Dan ya alhamdulillah aku berhasil menyembuhkan jerawatku. Waktu itu kayak beruntusan hilang, cuma bekasnya, jerawat hilang, cuma bekasnya. Terus kumidu berkurang di sini pokoknya the best. Waktu itu jeruk nipis itu best di kulit aku, nggak tahu di kulit kalian ya. Dan tapi ada tapinya, muka aku jadi kayak berminyak lebih parah dari sebelumnya. Aku nggak tahu kenapa, tapi efek si jeruk nipis itu gitu, muka aku jadi berminyak. Singkat cerita, si jeruk nipis ini habis, buahnya udah habis. Aku berhenti make karena buahnya habis. Aku berhenti make dan aku balik lagi cuma pakai sabun batang itu di muka aku. Dan ya, wajah aku jadi balik lagi, muka aku balik lagi berjerawat, satu demi satu bertambah, hari demi hari jerawat itu akhirnya makin banyak lagi. Waktu itu aku udah pasrah, biarin dah, aku udah mulai nggak peduli lagi sama wajah aku. Apalagi waktu itu aku harus
banyak persiapan ujian nasional, ada les-les di sekolah, ditambah lagi aku harus mempersiapkan berkas-berkas. Waktu itu aku ada niat untuk mendaftar kepolisian. Jadi aku nggak ada waktu untuk merawat wajah ya. Akhirnya suatu ketika aku harus ngurus berkas-berkas itu. Aku kan waktu itu sekolahnya di SMA N2 Praya dan aku dari Lombok Timur. Jadi SMA N2 Praya itu di Lombok Tengah ya, dan aku dari Lombok Timur. Jadi kalau ngurus berkas itu bener-bener kayak bolak-balik jauh gitu dari Praya ke Lombok Timur. Dan itu nggak langsung jadi satu hari, beberapa minggu-minggu aku ngurus berkas itu. Kayak gimana ya, pulang sekolah langsung ke sana, aku nggak bersihin muka aku dulu. Seharusnya kan aku harus pulang sekolah tuh bersihin muka gitu kan, tapi ini nggak, aku langsung go ngurus berkas-berkas, pulangnya sore. Jadi muka aku benar-benar tidak terurus. Tanpa sadar ternyata jerawatku makin parah, lebih parah dari sebelumnya. Sampai ada temanku komen lagi, tapi waktu itu aku udah nggak peduli, biarin dah, aku udah nggak ada waktu untuk urus jerawat kan. Akhirnya waktu itu kakak sepupu aku ngajak aku untuk tes kesehatan untuk keperluan pendaftaran polisi itu kan. Akhirnya aku pergi sama kakak aku. Waktu itu dokternya komen muka aku yang berjerawat. Dia bilang dia bilang pokoknya jerawatku ini bisa jadi nilai minus pas aku daftar polisi. Aku ngerasa kayak aduh gawat kan. Akhirnya setelah udah cek semuanya, aku nanya dokternya itu kayak konsultasi lah ya, gimana nih wajahku gitu, dikasih obat apa enggak gitu. Ternyata enggak dikasih. Aku ngiranya tuh bakalan dikasih obat, ternyata enggak. Dia malah bilang itu hormon. Jadi aku kayak ya udah, dokter aja bilang ini hormon, ya percaya aja ini hormon kan. Dan singkat ceritanya lagi, aku nggak keterima di kepolisian.